Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tritangguh Jiwa Priantoro, NLP 28. Di sini pada akhir dari penjelasan mengenai beberapa fitur atau beberapa tutorial mengenai framework Y2. Di sini saya akan membahas mengenai security. Security yang disediakan oleh framework Y2. Nah, untuk overview-nya, security sebenarnya ini sangat harus diterapkan untuk setiap aplikasi, karena security ini berhubungan langsung dengan, misalkan kalau ada data yang sangat penting, itu sangat berbahaya jika tidak ada security-nya. Bahkan saat ini pun sebuah aplikasi yang sudah lama dibangun dan menurut developer sudah memiliki security yang bagus, itu juga masih rentan terkena hacking atau terkena pencurian data seperti itu. Nah, untuk meningkatkan keamanan, ini menyediakan beberapa fitur keamanan, yaitu seperti authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, out client, best practice. Nah, autentikasi ini biasanya adalah autentikasi kita ketika user itu ingin mengakses sebuah website atau fitur, itu harus melalui autentikasi ini. Autentikasi ini biasanya itu berupa username, email yang dikombinasikan dengan password seperti itu. Nah, di dalam framework Y2 Advanced ini sudah terdapat proses autentikasinya. Secara default sudah ada autentikasi dengan menggunakan username dan juga password gitu. Nah, autentikasi event ini digunakan ketika user melakukan login, setelah login, sebelum logout maupun setelah logout. Nah, event yang dilakukan itu bisa kita custom sendiri nanti. Misalkan ketika login nanti akan dicatat mungkin dari IP user ataupun dari host dan lain sebagainya, itu bisa dicatat dengan menggunakan event ini. Nah, untuk ini authorization ini biasanya yang pernah saya lihat itu pada API, jadi memberikan akses untuk user melakukan sesuatu pada aplikasi maupun untuk mengubah data ataupun melihat datanya, itu bisa menggunakan authorization ini. Ini access control filter karena untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai access control. Nah, ini access control ini biasanya digunakan untuk action pada controller. Nah, di sini kita bisa tambahkan pada behavior. Nah, di sini ditambahkan akses kelas ini yang bisa diakses yaitu login, logout, sync up. Nah, ini rule-nya allow, action login ini, logout, terus gitu. Nah, kita bisa menambahkan sendiri nanti di behavior. Behavior ini seperti construct yang function yang pertama dijalankan sebelum mengakses action lainnya gitu. Role based access control, role based ini akses, role based akses, ini masih role, password. Nah, password yang digunakan atau yang disimpan pada database itu bukan plain text. Jadi yang disimpan dalam database secara default jika kita menggunakan out yang disediakan oleh Y, itu disimpan dalam bentuk password yang telah di encrypt.
ataupun menggunakan algoritma hashing lainnya dari Y. Kalaupun kita ingin menambahkan algoritma sendiri, itu sangat memungkinkan juga. Kita tinggal mengedit pada modelnya, pada model user ataupun ya model user untuk loginnya gitu. Nah, ini kriptografi mengenerate misalkan untuk mengenerate data random, biasanya kita gunakan untuk token, misalkan ketika ingin mereset password seperti itu. Ini enkripsi dan dekripsi data, mengkonfirmasi integritas data. Nah, ini beberapa teknik-teknik ya, praktek untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi. Ini ada beberapa basic-nya, filter input yang dimasukkan oleh user terus kita filter. Ini SQL injection, ini kalau sekarang di beberapa framework mungkin sudah bisa menangani ini ya, bisa menangani SQL injection. Cross-site scripting ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu seperti membuat copy atau mengembed aplikasi kita di aplikasi mereka, sehingga seorang lain ketika mengakses website mereka, domain mereka, itu seolah-olah melihat atau mengakses aplikasi kita. Itu biasanya karena XSS-nya ini. XSRF ini biasanya untuk request. Setiap request yang digunakan yang dilakukan oleh user harus memiliki ini biasanya token CSRF untuk misalkan ngepost melakukan method post pada form seperti itu. Debug info and to production ini ketika aplikasi sudah di launching, maka debug info bisa dimatikan dengan mengubah menjadi production, biar nanti ketika ada error itu tidak dilihat atau tidak diketahui oleh user maupun orang lain. Jadi hanya ketika ingin mengetrace atau melihat error apa yang terjadi, maka hanya developer saja yang bisa melihatnya. Using secure connection over TLS, ini mungkin untuk di bagian itunya praktik pada hosting, mungkin secure server configuration. Nah, ini latihannya menerapkan konsep-konsep keamanan pada aplikasi. Nah, di sini yang saya jelaskan yang paling default yaitu autentikasi. Autentikasi di sini ada login. Login kan termasuk untuk autentikasi. Nah, di sini ada misalkan ada produk ini ya. Ini user yang ingin membeli produk ini harus login terlebih dahulu. Nah, ini autentikasi, maka kita harus login. Nah, di sini pada proses ini terjadi pengecekan autentikasi user apakah sudah login belum. Ketika sudah login, maka di sini akan muncul tombol B untuk membeli produk, dan ketika tidak login maka tidak ada tombol ini, namun terdapat pesan yaitu please login to buy this item, seperti itu. Ini merupakan contoh dari autentikasi, dan juga apa yang lihat lainnya outline ya. Jadi ini kita mengambil session user yang sedang login,
pada indeks tersebut. Saya lihatkan ini. Nah, di sini kita lihat ini out user autentikasi. Jika user tersebut merupakan guest atau tidak login, itu maka tidak akan ditampilkan atau tidak dijalankan kode ini, program ini. Jika login maka ini akan ditampilkan, dan jika tidak maka menampilkan pesan please login to ini. Security authentication. Nah, mungkin untuk praktiknya itu saja sih. Mungkin bisa dieksplor lagi pada website resmi dari Y2. Nah, ini misalkan untuk behavior, ini aksesnya ini biasanya di paling atas, pasti di controller paling atas. Nah, ini ada behavior. Nah, akses kontrol ini misalkan tidak, ini misalkan saya hapus, apa yang terjadi? Sorry. Ya, ini beberapa ini saya coba saya pause ya. Tadi untuk sync up nya saya pause. Apakah kita bisa mengakses? Nah, ini nggak bisa ya, karena di sini merupakan akses kontrol. Ini dari ini saya di filter, dan ini sync up nya di false, maka orang yang ingin mengakses pada action sync up, di sini action sync up, nah di sini maka tidak dapat mengakses ini, karena di sini adalah allow, tidak di allow-nya false, berarti tidak diizinkan. Jika true maka kita akan coba lagi ya. Jika true maka ini kita bisa menambah data user. Itu salah satu contoh akses kontrol dari Y. Nah, mungkin nanti bisa dieksplor lagi pada website resmi dari Y2 Framework. Ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.